Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terlihat PPT yang saya tampilkan atau belum? Iya kak, sudah terlihat. sudah tampil kak. Iya kak. Tampil nih kak. Baik, untuk hari ini karena masih pandemi, kita pertemuannya melalui Google Meet untuk hari ini. Sambil kakak menjelaskan, nanti saya akan kirimkan modul untuk dipelajari. Jadi hari ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Kemudian tujuan khususnya yaitu peserta didik mampu menjelaskan yang pertama definisi perbandingan trigonometri, kemudian yang kedua perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, yang ketiga perbandingan trigonometri sudut istimewa. Jadi untuk yang pertama definisi perbandingan trigonometri. Jadi perbandingan trigonometri adalah perbandingan ukuran sisi-sisi segitiga siku-siku apabila ditinjau dari salah satu sudut yang terdapat pada segitiga tersebut. Jadi yang kita bahas pada hari ini masih pada pokok segitiga siku-siku, belum pada segitiga sembarang. Jadi bisa kalian lihat untuk pendahuluannya sini, mengapa kita mesti mempelajari perbandingan trigonometri untuk segitiga siku-siku. Misalnya, pernahkah Anda mencoba mengukur tinggi pohon di sekitar rumah kalian? Lalu bagaimana caranya? Adakah cara yang lebih efektif yang dilakukan untuk dilakukan? Misalnya secara manual, langsung kita ukur tingginya. Tapi bagaimana jika kita melihatnya dari area yang jauh untuk mengetahui berapa ukuran tinggi pohon tersebut? Ya, jadi inilah guna mengapa kita mempelajari perbandingan trigonometri. Lalu untuk selanjutnya untuk perbandingan trigonometri. Adik-adik lihat segitiga ABC dengan siku-siku di C. Kalian lihat sudut alfa berada di sudut A dengan sisi garis BC. Jadi bisa kita lihat sudut A berhadapan dengan sisi A, sudut B berhadapan dengan sisi B atau AC, dan sudut C berhadapan dengan sisi AB atau disebut sisi C. Sekarang kita cari bagaimana cara menentukan sin alfa, cos alfa, tan alfa, kotangan alfa, sekan alfa, dan kosekan alfa. Jadi ini materi dasar. Untuk lanjut ke materinya. Untuk yang pertama ini sin alfa. Kira-kira ada yang tahu atau ada yang pernah pelajari, ada yang tahu rumusnya sin alfa? Saya kak. Oke, silahkan deh. Sin alfa biasa diambil sedemi, yaitu sin sama dengan depan per miring. Jadi bisa kita lihat pada gambar, yaitu sin alfa A per C. Oke, nice. Kemudian untuk cos, ada yang bisa bantu? Cos alfa. Saya kak. Oke, silahkan Abdul Nur. Untuk cos kak biasa disebut cosami, yaitu cos sama dengan samping per miring. Jadi dapat dikatakan cos alfa sama dengan B per C. Oke ya, sisi samping per sisi miring. Kemudian untuk tan, ada yang lain selain Abdul Nur? Terima kasih untuk Abdul Nur. Iya kak. Ada yang bisa jawab untuk tangan? Bagaimana menentukan tangan alfa? Saya kak. Kalau tangan alfa diambil berarti tadesa, dan alfa sama dengan sisi depan per samping. Ya, untuk ketangan, sekan dan kosekan alfa berarti semuanya adalah kebalikan dari sebelumnya. Kotangan kebalikan dari tan atau tangan,
Sekan kebalikan dari cos dan kosekan kebalikan dari sin. Maka jika sudah diketahui sin, cos, tan, alfa, maka otomatis tangen, sekan, dan kosekan alfa itu sudah pasti diketahui. Lalu berikutnya untuk kemudian untuk sudut-sudut istimewa. Selanjutnya kita beralih untuk sudut-sudut istimewa. Kita bisa lihat sini ada tabel di atas, dimana sin 0 derajat sama dengan 0, sin 30 derajat sama dengan 1/2, sin 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2, sin 60 1/2 akar 3, dan sin 90 derajat adalah 1. Kita bisa lihat pada segitiga ini, sin kan tadi sin depan per miring, maka 1/2. Begitu juga dengan sin 60, bisa kita di sini sudutnya yang berhadapan yaitu akar 3 dan sisi miringnya adalah 2, jadi akar 3/2 atau bisa dikatakan dengan 1/2 akar 3. Begitu pula dengan cos dan tan. Jadi untuk tugasnya adik-adik sekalian silahkan buat tabel perbandingan trigonometri dari sudut 0 derajat sampai 360 derajat. Tugasnya harus dikumpul besok. Tugasnya disetor paling lambat pukul 16.00 di atas meja saya. Paham semuanya? Iya Kak. Siap, paham Kak. Iya Kak. Oke, selanjutnya kita beralih ke sudut pada berbagai kuadran. Sudah terlihat sini? Oke, kalian perhatikan untuk garis X dan garis Y-nya. Jadi yang pertama ini adalah kuadran 1, berada pada 0 derajat sampai 90 derajat, di mana semua nilai sin, cos, tan, dan kebalikannya semua bernilai positif. Lalu yang kedua, di kuadran kedua itu berkisar antara 90 derajat sampai 180 derajat. Tapi hanya cuma sin yang berada di nilai positif, berarti yang lain dari sinnya negatif. Kemudian untuk kuadran 3, kisaran 180 derajat sampai 270 derajat bernilai positif. Yang bernilai positif hanyalah tangan dan kebalikannya. Lalu kuadran keempat yang berada di kisaran 270 derajat sampai 360 derajat, yang positif hanya cos, sementara yang lainnya adalah negatif. Jadi kalian bisa bahasakan, misalnya sini kalian bisa singkat di sini misalnya dengan bahasa semua cintaku, ya. Jadi kuadran 1 semua positif, kemudian sin, kuadran 2 berarti cuma sin yang positif, kemudian ta berarti tangan yang positif di kuadran 3, kemudian ku atau kita sebut cos berarti hanya cos yang positif untuk kuadran 4 dan yang lainnya adalah negatif. Jadi bisa dipahami kan? Jadi sampai di sini dulu materinya. Silahkan bertanya apa-apa yang belum dipahami, silahkan dipertanyakan. Saya Kak, ada yang ingin kutanyakan. Ya silahkan deh. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, itu kalau kuadran 2 hanya sin yang positif atau kebalikannya juga Kak? Oke deh, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini kakak ingin menjelaskan sedikit kembali. Untuk kuadran 2 tadi dikatakan sin atau hanya sin yang positif. Itu deh berlaku untuk juga kebalikannya, dimana tadi sin tapi hanya untuk kebalikannya sin. Kebalikan sin yaitu tadi kosek. Jadi hanya sin dan kosek yang positif di kuadran kedua. Begitu juga dengan kuadran 3 dan 4. Kembali diingatkan tangan itu kebalikannya kotangan dan cos kebalikannya sekan. Jadi bisa dipahami sini tidak? Oh iya Kak, paham. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan? Kapan digunakan itu kuadran 1 positif, kuadran 2 hanya sin dan seterusnya? Dan kapan penerapannya Kak?
Oh iya, ini materi sin konstan pada tiap kuadran akan kita pakai selanjutnya untuk materi sudut-sudut berelasi dalam trigonometri. Jadi ini akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Iya Kak. Jadi saya ingatkan kembali, mohon dipelajari dengan baik materi ini ya, karena sangat berhubungan dengan materi berikutnya. Dan ingat, tugasnya mohon dikerjakan. Iya Kak. Jadi cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Selamat melanjutkan aktivitas Kak. Iya Kak. Iya Kak, siap.